Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi girls, welcome back to our channel. This is Armabi Podcast. Gimana nih girls kabarnya? Pastinya baik lah ya. Yups, kita bertemu lagi tahun ini di iPods Armabi Podcast episode 1. So, sebelum kita seru-seruan kali ini, kenalan dulu yuk. Aku Agatha Devi Adria dari Pendidikan Sarjana Kebidanan Angkatan 2020. Kalian bisa manggil aku Agatha atau Devi, senyaman kalian, yang penting jangan manggil sayang ya. Nah, sesi perkenalan udah nih. Yuk, mari kincut, mari kita lanjut. Jadi nih girls, iPods kali ini membawakan satu tema mengenai tips and trik cari kos-kosan untuk mahasiswa baru. Pastinya, tema kali ini sangat bermanfaat banget nih buat kalian para mahasiswa baru yang dari luar kota Malang dan ingin berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan pastinya narasumber kita kali ini juga tidak kalah luar biasa nih girls. Udah pada penasaran gak nih? Pastinya penasaran lah ya. Nah, narasumber kita kali ini yaitu dari Kakak Pendidikan Sarjana Kebidanan Angkatan 2018. Nah, kalian pasti udah gak sabar kan? Mari kita sambut kakaknya terlebih dahulu yuk. Halo, selamat datang Kak Beliana. Halo juga Devi, halo semua. Oke, mungkin aku izin memperkenalkan diri ya. Namaku Berliana Salsabila Aprilia Putri. Teman-teman boleh panggil aku Berli, Berliana, Salsa, Bila atau lain sebagainya. Pokoknya senyamannya teman-teman di sini boleh panggil aku apa. Tapi memang kalau di FK sendiri, aku biasanya dipanggil Berli. Dan bener banget ya kata Devi tadi, aku dari Sarjana Kebidanan Angkatan 2018. Memang di sini aku angkatan tua kok. Tapi insya Allah karena di sini aku berbicara langsung dengan Devi, jadi aku masih merasa sepantaran Devi deh, jadi merasa muda gitu. Wah, kakak ini lucu juga ya ternyata. Baik kak, di sini Dewi mau tanya nih kak, kakak ini sebenarnya asli orang mana sih? Orang Malang atau orang mana kak? Kalau aku sebenarnya lahir di kota Cilegon, Banten. Tahu nggak ya Devi kira-kira sama kota Cilegon? Pokoknya Cilegon tuh kota yang dikenal sebagai kota industri penghasil baja terbesar di Indonesia, bahkan dulu sempat se-Asia Tenggara. Gitu deh Devi. Berhubung lagi pandemi juga, aku kuliah online di sini dan tinggal bersama orang tuaku sama satu kakak laki-lakiku. Waduh, Devi baru tahu nih kak. Kalau ada kota di Banten yang merupakan kota industri baja terbesar, bahkan pernah se-Asia Tenggara, itu hebat banget sih kak. Nah, kakak ini kan dari luar kota Malang nih. Kalau saat kuliah di Malang, kakak Beliana tinggal di mana? Dan kalau boleh tahu nih dengan siapa? Mungkin dengan teman atau saudara begitu. Kalau di Malang, aku tinggal sendirian Devi. Karena memang notabene-nya aku merantau jauh dari kotaku. Dan itu rasanya sangat jauh sekali. Aku juga gak punya saudara atau siapapun yang aku kenal di Malang. Literally like bener-bener surprise sendiri. Bahkan waktu aku awal-awal semester, aku seringkali ngalamin yang namanya homesick. But it's fine. Karena seiring berjalannya waktu, mau gak mau, aku harus bisa beradaptasi. Benar sih kak, benar banget nih. Perlu adanya adaptasi kalau misal mau bertempat tinggal di Malang. Apalagi buat mahasiswa baru yang awal semester butuh banyak adaptasi tuh, baik itu dengan perkuliahan maupun dengan lingkungan barunya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya kak. Berarti kakak ini kan ngekos nih kak di Malang. Kakak Beliana ini mendapatkan info mengenai kos melalui teman atau aplikasi ya kak? Oke, jadi sebenarnya dalam mencari kos tuh aku ada ceritanya nih Devi. Karena memang berhubung aku sendirian di kota Malang tanpa kenal siapapun, setelah pengumuman hasil,
waktu angkatanku tuh ada yang namanya tes kesehatan dan psikotes. Kalau nggak salah, kita diberi waktu maksimal 3 hari untuk menjalankan tes tersebut. Tapi di saat itu orang tuaku kebetulan nggak ada yang bisa nganterin aku deh. Sampai aku akhirnya nekat flight sendiri ke kota Malang. Cuma bawa diri, HP, dompet, dan sedikit baju ganti. Bahkan saat itu aku belum sempat mikirin tinggal di mana nih kira-kira aku selama tes. Tapi akhirnya set selesai deh tuh akhirnya tesnya. Dan setelah tes itu, aku langsung buru-buru nyari kos. Sendirian banget gak tuh? Bayangin. Dan waktu itu aku jalan kaki ke setiap gang di sekitaran fakultas kedokteran kita. Semuanya aku selusurin. Semua kosan yang depannya bertulis terima kos putri, itu pasti aku masukin kosan tersebut. Aku lihat-lihat, mulai dari fasilitas, kenyamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Jadi, aku sebelumnya memang belum tahu sama sekali tentang info kos. Dan aku berusaha untuk cari-cari sendiri deh. Sempat juga pakai aplikasi yang namanya Mami Kos dulu. Dan itu tentunya sangat membantu sekali. Nah, boleh banget nih dicatat buat teman-teman pendengar AirPods kali ini tentang aplikasi Mami Kos. Jadi nanti kalau teman-teman mau mencari referensi kos-kosan gak bingung lagi nih. Oke, balik lagi Kak. Devi mau tanya nih, menurut kakak, lokasi kos yang pas untuk mahasiswa fakultas kedokteran itu di mana Kak? Dan boleh kok Kak, kalau misal mau dirinci lagi tepatnya di jalan apa? Menurutku yang paling pas memang di sekitaran FK sih Devi. Karena memang dari aku pribadi, aku gak punya kendaraan. Jadi aku butuh sekali kos yang bisa jalan kaki kalau aku berangkat dan pulang kuliah. Kalau bicara tentang jalannya, itu sebenarnya banyak. Ada di Jalan Veteran, yang persis di depan gerbang pintu FK. Dulu aku sempat kos di situ. Itu kalau di Veteran bisa dekat sama Malang Town Square, kemudian dekat sama Transmart. Jadi kalau misalkan butuh sesuatu jadi lebih gampang. Terus Sigura-gura itu yang banyak banget jajanannya. Sigura-gura sendiri itu ada Sigura-gura 1 sampai Sigura-gura 5. Kalau misalkan yang dekat dari FK itu bisa pilih Sigura-gura 1, 2, 3. Tapi aku juga sempet tinggal di kosan Sigura-gura 5. Itu aku masih bisa sebenarnya untuk jalan kaki ke FK sendiri. Selain Sigura-gura ada Sumbersari. Kalau Sumbersari ini deket banget sama Sardo. Jadi kalau teman-teman mau butuh belanja barang-barang kos, kebutuhan kos itu gampang banget di Sardo itu, di sekitaran Sumbersari. Terus ada juga daerah Bendungan Sutami, Kerto-Kerto, Haryono, dan banyak banget sih sebenarnya Devi. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh yang jalan kaki bisa pilih di sekitaran daerah situ. Tapi kalau teman-teman punya kendaraan serta bisa lumayan lebih jauh dari pilihan aku, teman-teman bisa cari di daerah sekitaran Suhat atau Soekarno-Hatta. Itu biasanya kosannya juga besar-besar dan harganya juga sebanding sama kos-kosan yang di daerah sekitar FK. Itu sih Devi. Wah, ternyata banyak banget ya Kak kos-kosan di sekitar Fakultas Kedokteran, khususnya di Universitas Brawijaya. Nah, kalau dari pertimbangan kakak sendiri nih, kisaran budget berapa sih yang diperlukan untuk biaya kos di Malang? Kalau bicara soal budget, itu tentunya ada macam-macam ya Devi.
Dan sepertinya lebih ke arah bagaimana kebutuhan serta keadaan finansial teman-teman masing-masing. Karena memang tentunya setiap orang pasti punya kriteria yang berbeda lah ya dalam memilih kos. Cuman kalau berdasarkan dari pengalamanku, untuk harga kos di Malang bisa sekitar 600 hingga 800 ribuan. Kurasa itu udah sangat cukup banget untuk bisa cari di sekitaran FK. Dulu kosanku yang di Veteran Dalam, deket Matos sama Transmart, itu harganya 680.000 kalau nggak salah. Fasilitasnya itu udah sama wifi, listrik, dapur, tapi memang kamar mandinya di luar. Terus aku juga pernah kos di Sigora-gora 5, harganya 670.000. Udah dapat kamar yang luas pakai banget, parkirannya luas, bersih, udah termasuk wifi dan juga listrik, serta ada dapurnya, dan di dapurnya itu ada kulkasnya. Tapi memang kamar mandinya juga di luar. Kalau mungkin teman-teman butuh yang kamar mandinya itu ada di dalam, aku rasa itu bisa kisaran 800 ribuan. Karena dulu aku pernah kos di daerah Suhat, itu yang kamar mandinya di dalam, harganya kalau nggak salah 820.000. Udah ada sapamnya, kemudian parkirannya luas, dapur, udah termasuk wifi dan juga listrik. Pokoknya budget di Malang itu sekitaran segitu deh. Tapi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang butuh harganya itu di bawah atau di atas yang aku sebutin tadi, itu juga banyak kok. Temenku ada yang kos itu harganya sekitaran 400 sampai 500 ribuan. Dan ada juga yang sekitar di atas 800 ribuan hingga 1 jutaan. Biasanya memang kalau misalkan yang di atas 800 ribu itu fasilitasnya bisa lebih banyak juga. Kayak contohnya udah dapet AC. Tapi aku rasa kalau di Malang ini AC ini kurang kita butuhkan ya, karena Malang aja udah dingin bun. Terus dapat fasilitas air hangat, kemudian parkiran mobil dan lain sebagainya. Gitu sih Devi. Iya kak, bener banget nih. Kalau di Malang nih udah dingin, kalau ditambah AC, waduh udah berasa kutub utara nih kak. Nah, ini nih, kalau menurut kakak sendiri, fasilitas kos seperti apa yang wajib banget ada? Pastinya wifi dong, karena itu merupakan kebutuhan yang sangat krusial banget gak sih bagi para mahasiswa? Selain untuk tugas, tentunya bisa juga untuk hiburan nih, kayak streaming YouTube, download drakor kalau aku. Jujur, kalau wifi di kosanku itu lemot dan gak bisa untuk streaming, aku bakal pilih untuk pindah kos, karena memang sepenting itu gitu loh kalau kita berbicara soal wifi. Mungkin kalau maba-maba yang masih belum pernah ngekos pasti mempermasalahkan banget terkait aku maunya kamar mandi harus di dalam. Titik. Nah, tapi menurutku pribadi itu memang tentunya lebih nyaman. Cuman harganya mungkin akan pricey sedikit. Dan tentunya kalau berbicara tentang kamar mandi luar, itu nggak melulu kotor, jorok, ngantrinya lama, takut telat, dan lain sebagainya. Berdasarkan dari pengalamanku, justru aku lebih nyaman kalau kamar mandinya itu di luar. Soalnya, aku tuh anaknya takut sama yang namanya kecoa. Dan kebetulan menurutku, sebersih apapun kamar mandi kita, si kecoa itu bakal tetap ada gitu loh. Waktu aku pertama masih maba, aku kos di Suhat yang tadi aku ceritain, yang kamar mandinya di dalam. Tapi jika dibandingkan dengan harga kos kamar mandi luar dengan kenyamanan yang gak jauh beda, aku bakal pilih yang lebih murah tentunya. Itu sih sedikit tips dan trik dari aku. BTW sorry ya kalau out of topic banget jadi tiba-tiba bahas kecoa gitu. Iya kak, bener banget nih. Sekarang yang dibutuhkan pasti di mana-mana itu wifi. Selain menghemat kuota, pasti sebagai cadangan nih ketika kuota internet kita habis. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya ya kak. Menurut kakak nih, faktor keamanan seperti apa sih yang diperlukan supaya kita merasa aman saat di tempat kos? Menurutku yang ada pagarnya,
terutama buat temen-temen nih yang punya kendaraan. Tapi sebenarnya kalau di Malang itu kurasa aman sih. Maksudku jika dibandingkan dengan kota besar lainnya. Tapi memang kalau untuk pagar itu kurasa itu wajib karena lebih aman juga. Kemudian kalau biar lebih mantap nih, bisa cari yang ada satpamnya atau ada CCTV-nya. Itu bisa juga ya. Dan juga karena kita ini kan perempuan, bisa dipastikan kosan tersebut juga kosan putri. Jadi memang kosan putri tersebut gak ada cowok siapapun yang bisa masuk. Bahkan entah itu sanak saudara dari ibu kosnya seperti cucu, suami, kemudian sepupu, dan lain sebagainya. Yang pokoknya semuanya tuh gak bisa sembarang masuk deh. Atau bisa juga cari yang cleaning service-nya juga perempuan. Itu pasti bisa bikin kita lebih nyaman. Nah, ini nih, pagar dan juga CCTV. Betul banget nih kata Kak Beliana. Biar kita bisa merasa aman dan juga nyaman. Dan yang satu lagi, meminimalisir adanya tindakan kejahatan. Baik nih Kak, kalau buat barangnya sendiri nih Kak, apa saja yang perlu dibawa atau dibeli ke kos-kosan? Atau mungkin nih Kak Beliana punya tips and trick untuk menata barang supaya kamar kos ini terasa lega. Waktu pertama kali aku kos dulu, aku gak bawa barang apapun. Jadi pure aku cari-cari di Malang. Tapi mungkin kalau yang perlu banget dibeli adalah selimut. Penting banget karena dingin kalau malam. Selain itu bisa beli juga kayak ember untuk nyuci baju, hanger baju, peralatan mandi, peralatan bersih-bersih kayak sapu. Tapi biasanya kalau sapu ini pasti udah disediain sih sama yang punya kos. Cuman lebih enak aja kalau misalkan kita punya sendiri dan bisa dibawa masuk ke dalam kamar. Terus apalagi ya? Kurasa yang paling urgent banget itu sih. Sisanya bisa dibeli seiring berjalannya waktu. Kalau tips untuk menata barang supaya terlihat lebih luas, tentunya letakin barang-barang itu dengan rapih ya Devi. Mungkin banyak juga kita bisa lihat di YouTube kayak contohnya how to make over kamar sempit, kamar kosan sempit, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari aku pribadi, rasanya itu sayang banget ya kalau kita make overin kamar kos yang memang notabene-nya itu bukan punya sendiri. Dan kita juga bisa pindah suatu waktu seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman di sini atau Devi ya nanti ya bisa enjoy dengan itu, it's fine. Karena makeover kamar juga itu bisa jadi hiburan tersendiri. Lebih estetik, tentunya juga bisa bikin lebih nyaman dan betah di kosan. Kayak bisa contohnya pasang vinil, kemudian bikin ambalan di dinding, cat yang tone-nya itu lebih ke arah pastel atau ala-ala vintage, atau bisa juga model kamar yang retro biar nggak kalah keren juga kayak gitu. Baik Kak, terima kasih atas tips and triknya ya Kak. Jujur sih, kalau dari Devi sendiri nih, sering banget buat makeover kamar. Soalnya Devi ini tipe yang gak bisa diem nih Kak. Jadi barang-barang apapun, kalau di depan Devi dan Devi lagi bosen atau lagi gabut nih, biasanya langsung Devi tata ulang gitu, Devi pindah-pindahin gitu Kak. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Kakak sendiri nih, apakah dengan adanya teman satu kosan atau bahkan menjadi teman sekamar itu penting buat pertimbangan memilih kos? Yaps, bener banget nih Devi. Tentunya dengan adanya temen itu sangat berpengaruh sekali untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih kos. Misalnya nih, dengan adanya teman satu kos, kita bisa berangkat dan pulang kuliah bareng, masak bareng, nugas bareng, belajar bareng. Ibaratnya bisa jadi teman senasib gitu lah. Bisa saling tolong menolong juga kalau ada sesuatu. Apalagi misalkan dalam kos tersebut isinya banyak anak kebidanan semua nih, pasti akan merasa satu frekuensi. Tapi untuk dijadikan teman satu kamar, kurasa hal tersebut tentunya ada positif dan juga negatifnya. Karena ibaratnya dua pribadi yang berbeda berada di dalam satu kamar, itu belum tentu selalu sama isi pikirannya dan bagaimana keinginannya. Jadi lebih ke arah
tergantung kenyamanan teman-teman masing-masing. Gitu deh Devi. Baik kak, tadi kalau Dewi nggak salah dengar nih kak, kakak ini pernah pindah kos, iya nggak sih kak? Nah, kalau misalnya iya nih kak, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman pendengar AirPods kali ini kak, tentang pengalaman kakak saat pindah kos kak. Jadi aku pindah kos itu hitungannya 2 kali. Yang pertama waktu aku kos di Suhat, aku pindah gara-gara merasa kejauhan karena harus bolak-balik ojek online dan gak ada temennya. Dari Suhat itu, aku pindah ke Veteran Dalam. Waktu itu aku pindah sendirian, jadi aku beres-beres sendiri, kemudian angkut-angkut sendiri. Strong banget gak tuh? Tapi untungnya, karena memang aku itu belum terlalu lama ya tinggal di Malang saat itu, jadi barangku itu belum begitu banyak. Terus yang kedua, aku pindah dari Veteran Dalam ke Sigura-gura 5 karena aku janjian sama teman-teman satu circle aku untuk satu kos gitu lah. Dan kebetulan juga aku itu butuh kamar yang lebih besar serta banyak cahayanya. Karena di kosan aku yang sebelumnya itu bener-bener gelap gitu loh Dev. Gak ada jendela, ataupun kalau misalkan ada jendela itu pun hanya kecil, sampai cahaya matahari tuh gak masuk sama sekali. Kemudian pas pindahan tersebut, aku itu juga pindahannya sendiri. Aku pesan naik mobil online seperti itu. Dan saat itu barangku itu sudah super duper banyak ya bun, lumayan memakan tenaga dan juga membutuhkan persiapan packing yang lebih lengkap, yang lebih rinci seperti itu. Tapi pokoknya buat teman-teman di sini, biarpun kita di sini perempuan, kita ini pasti bisa mandiri kok teman-teman. Jangan khawatir. Wah, Kak Beliana ini emang terdebes lah pokoknya. Sudah cari kos sendiri, pindah kos sendiri. Waduh, mantap sih Kak. Salut banget nih sama Kak Beliana. Nah, ini benar kata Kak Beliana. Kita sebagai perempuan juga bisa mandiri kalau misalnya ada usaha dan juga niatnya. Baik Kak, bisa diceritakan dong Kak, mungkin kasih tips ke kita nih. Gimana caranya beradaptasi di lingkungan kos supaya merasa nyaman dan juga semakin betah nih? Oke, seperti yang tadi sedikit udah aku ceritain, aku dulu awal-awal seringkali ngalamin yang namanya homesick. Setiap hari aku butuh yang namanya telepon dari orang tua dan teman-teman SM aku, supaya aku tuh merasa bahwa meski aku jauh tapi aku gak sendirian. Saat aku homesick itu, aku lebih ke arah belum nyaman nih sama lingkungan baru aku, belum nemuin teman-teman yang rasanya itu satu frekuensi, terutama di teman satu kosan. Tapi lama-lama aku mulai berani untuk mengenal banyak orang. Aku merasa bahwa aku gak bisa selalu terpaku sama keinginanku gitu loh. Aku harus terbuka supaya orang lain juga nyaman sama aku. Dan dari situlah deh aku ketemu sahabat seperantauan, teman curhat, teman nangis bareng, dan lain sebagainya. Intinya, kalau di kosan, kita jangan melakukan apa-apa sendiri. Maksudku, lebih baik kita bareng-bareng gitu loh. Bisa untuk disapa tetangga kamarnya supaya lebih saling kenal daripada terus diam-diaman satu sama lain. Selain itu, jangan takut untuk jalan-jalan di sekitaran kos, supaya lebih tahu nih kita harus cari makannya tuh di daerah mana, di sebelah mana, yang murah itu ada di mana, yang enak ada di mana, belanja harian harusnya di mana, kayak gitu deh, supaya kita tuh lebih tahu apa-apa yang kita butuhin itu ada di mana. Kalau bisa, ajak teman atau tetangga kosan kalian biar lebih seru. Itu deh Devi kalau dari aku. Wah, nggak kerasa nih Kak, waktu bincang-bincangnya sudah habis. Padahal Devi mau tanya nih banyak tentang Kak Beliana. Tapi nggak apa-apa ya Kak, bisa bincang-bincang di lain waktu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Beliana yang sudah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk gabung di AirPods kali ini.
Dan terima kasih juga untuk para pendengar AirPods kali ini yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk memfollow official account dari Armabi, baik itu Instagram, Twitter, Line, LinkedIn, dan juga YouTube yaitu Armabi FKUB agar kalian bisa mengikuti updatean terbaru dari Armabi. Baik, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di AirPods berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. See you.